Puji Tuhan buat paduan suara yang boleh mengantar dan mempersiapkan hati kita untuk boleh mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari saya ajak untuk kita menundukkan kepala memohon pimpinan daripada Roh Kudus. Kami datang kepadamu Tuhan Allah yang memberikan anugerah iman kepada kami. Bukan karena kekuatan, kehebatan, kesalehan kami, namun semata-mata karena cinta kasih-Mu. Biarlah kiranya iman yang Engkau berikan ini boleh Tuhan pelihara juga. Dan kami pun boleh menumbuhkan iman ini dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Karena itu ajar dan tiliklah setiap kami umat-Mu yang hadir di sini, yang membuka hatinya kepada kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah kiranya firman ini boleh meneguhkan, menguatkan, menolong setiap kami untuk boleh bertumbuh di dalam iman. Untuk boleh menerapkan iman itu dalam hidup kami sehari-hari. Terpuji nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Baik, puji Tuhan, kita akan merenungkan akan satu tema yang diberikan kepada saya di sini. Saya pikir ini adalah rangkaian atau seri daripada aspek iman. Dan kita saat ini khusus membicara tentang asensus. Apa itu asensus? Nanti kita akan lihat. Namun kita akan mendasarkan dari Roma pasalnya yang ke-10, ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10. Ya, 2 ayat saja. Roma 10 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Baik, saya akan baca ayat 9, Bapak Ibu ayat 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Baik, sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sedikit saya mereview atau memberikan hanya ringkasan saja terkait komponen iman, dan disebutkan di sini ada 3 komponen iman yang kita percaya. Iman reform, iman yang kita percaya ada dalam Alkitab. Jadi iman itu yaitu terdiri daripada notisia. Saya katakan ini tentang pengetahuan tentang iman. Jadi apa yang kita ketahui yang menjadi iman kita itu tertulis semua dan berasal daripada Alkitab. Ini adalah notisia, maka kita perlu mengetahui, perlu memahami apa yang ada di dalam Alkitab. Dan yang kedua, komponen iman yang kedua yaitu asensus. Asensus ini adalah sebuah persetujuan, keyakinan atas apa yang kita tahu itu sesuatu yang benar. Makanya asensus boleh diterjemahkan juga sebagai percaya, yakin teguh. Dan yang ketiga adalah sesudah kita tahu, lalu kemudian kita percaya, believe, lalu kemudian kita melakukannya di dalam perbuatan iman, yaitu fidusia yang akan disampaikan minggu depan. Karena itu di sini saya hanya akan membahas akan bagian yang kedua, yaitu tentang asensus. Jadi asensus ini, Bapak Ibu, yaitu sebuah keyakinan. Keyakinan bahwa isi iman atau firman Tuhan ini yang kita tahu, ini sungguh-sungguh benar. Tetapi bukan hanya sungguh-sungguh benar, tetapi juga sungguh-sungguh baik dan bermanfaat. Di dalam beberapa literatur, itu seringkali ditunjukkan bahwa asensus itu hanya sebuah keyakinan bahwa isi iman, bahwa firman Tuhan itu adalah benar. Tapi saya juga menemukan bahwa bukan hanya benar, asensus itu juga mencakup keyakinan bahwa apa isi iman itu bermanfaat. Dan ini jelas sekali juga dalam Alkitab. Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Jadi di sini saya mau menyampaikan sebuah pengertian istilah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk lebih dalam. Bahwa asensus itu adalah keyakinan bahwa isi iman, pengetahuan iman yang kita dengarkan, yang kita baca dari Alkitab, itu sungguh-sungguh benar, baik, dan bermanfaat bagi hidup kita. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apa sih buktinya bahwa aku sudah punya keyakinan iman? Apa buktinya? Dari teks yang kita baca tadi, dikatakan sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu. Jadi jika kita mengaku dengan mulut tentang isi iman, tentang apa yang tertulis dalam Alkitab, dan dalam konteks ini
bahwa Yesus adalah Tuhan, kita mengaku bahwa itu sungguh-sungguh benar dan bermanfaat. Itu artinya kita punya kepercayaan iman. Kita punya asensus. Dan yang berikutnya juga, buktinya kita punya asensus adalah bahwa ada sebuah kepercayaan yang ada di dalam hati kita. Jadi kita bukan hanya tahu notisia di dalam pikiran kita, tetapi di dalam hati kita ada sebuah keyakinan teguh, percaya dalam hati bahwa apa yang kita ketahui itu notisia itu sungguh-sungguh benar, sungguh-sungguh bermanfaat. Nah, dalam konteks ini kita percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Kristus dari kematian. Jadi inilah Bapak Ibu yang kita bisa lihat di dalam diri kita. Jika kita sungguh-sungguh di dalam hati percaya dengan sungguh akan apa isi iman, dan kita boleh mengaku dengan bibir mulut kita bahwa sungguh apa yang kita percaya itu adalah benar dan bermanfaat. Itu artinya kita punya iman asensus. Bahwa iman kita sungguh-sungguh bukan hanya tahu, tetapi yakin teguh, percaya dengan segenap hati. Tapi mungkin kita akan bertanya di dalam hati, kan ada di dalam Alkitab atau doktrin-doktrin Alkitab yang sulit untuk dipahami. Doktrin Allah Tritunggal, dua natur Kristus, tentang kelahiran Kristus dari seorang perawan. Bahkan ada begitu banyak juga doktrin-doktrin yang lain yang mungkin kita belum pahami. Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu, kita sebagai seorang Kristen bukan memulai daripada pengetahuan, bukan memulai daripada logika, tetapi kita memulai daripada iman. Percaya dulu dengan segenap hati bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab, meskipun masih melampaui akal pikiran kita, meskipun belum kita mengerti, tapi kita percaya dulu, kita terima dulu, kita yakin bahwa itu sungguh benar adanya. Nah, sesudah kita yakinlah, baru kita mencoba untuk memahami lebih dalam iman kita tersebut. Makanya dasar daripada orang-orang Kristen itu mulai daripada iman, bukan daripada logika. Imannya lah yang kemudian memahami apa yang notisia belum pahami. Tapi dia sudah pertama sekali percaya, yakin teguh bahwa hal itu adalah sungguh-sungguh benar dan sungguh-sungguh bermanfaat. Nah, kita masuk lebih dalam lagi coba untuk melihat notisia dan asensus. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang yang tahu banyak tentang iman Kristen, tahu banyak tentang isi Alkitab, belum tentu dia percaya. Belum tentu dia yakin bahwa itu benar dan bermanfaat. Belum tentu ada dia notisia, belum tentu dia punya asensus. Seperti contoh gampangnya, siapa yang tidak kenal tokoh ini Bapak Ibu? Seorang Zakir Naik yang pendebat akan apologetik daripada agama Islam. Dia tahu banyak tentang Alkitab, dan bukan hanya tahu, dia hafal Bapak Ibu. Ayat-ayat Alkitab kadang saya mendengarkan, wah gila ini orang. Dia bahkan terkadang lebih banyak hafal Alkitab daripada saya. Banyak dia tahu, banyak dia hafal, dan yang menariknya konteksnya pun dia tahu. Terkadang Bapak Ibu kita ngafal ayat, kita nggak tahu ini konteksnya bicara apa sih gitu ya kan. Dia tahu Bapak Ibu, dan luar biasa akan Zakir Naik ini. Dia punya notisia ya tentang iman Kristen, tapi dia tidak percaya dengan segenap hati. Karena dia katakan ada begitu banyak kesalahan di dalam Alkitab, dan kita tahu bagaimana di dalam akan debat-debatnya. Dia tidak pernah percaya akan iman Kristen, terutama bahwa Yesus itu adalah Allah sesungguh-sungguhnya. Tahu banyak, punya notisia, tetapi tidak punya asensus, tidak percaya dengan sungguh. Itu bukan hanya orang bukan Kristen, tetapi ternyata Bapak Ibu saya temukan juga orang-orang Kristen atau setidaknya yang mengaku Kristen. Dan ditemukan apa? 20% orang Kristen nih Bapak Ibu tidak percaya Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab. Tidak percaya Bapak Ibu. Tahu, pasti tahu tentang Allah Alkitab, tentang Tritunggal, tentang Yesus dua natur, bahkan karya penyelamatan dan pengampunan dosa. Tetapi tidak
percaya dalam hati, tidak yakin itu benar, dan tidak yakin itu bermanfaat. Orang-orang Kristen, Bapak Ibu, tahu banyak, tapi tidak menyetujui, tidak mempercayai itu sebagai hal yang benar. Contoh dalam Alkitab, Yudas Iskariot. Kita tahu bagaimana Yudas Iskariot, Bapak Ibu. Yudas Iskariot ini adalah seorang yang dia tahu tentang Yesus, ada bersama-sama dengan Yesus, melihat pelayanan mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Dia mendengarkan dari seorang guru yang terbaik, Bapak Ibu. Tetapi meskipun begitu luas pengetahuannya karena langsung dari sumber pertama dari Allah itu sendiri, tetapi dia nggak percaya. Terutama terkait Yesus, pada saat Yesus mengatakan bahwa dia adalah Mesias. Dia percaya Yesus Mesias, tapi dia tidak percaya Yesus itu sebagai Mesias yang menderita. Pada saat Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan menderita dan akan mati di salib, dia tahu akan hal itu, tetapi dia tidak percaya, tidak menerimanya sebagai sesuatu hal yang benar. Itu makanya dia mengkhianati Bapak Ibu akan Yesus Kristus. Dia tahu dan dia tidak percaya. Karena apa? Karena dia pikir juga nggak ada manfaatnya percaya Mesias yang menderita. Yudas Iskariot sangat dekat dengan Yesus, tetapi sekaligus sangat jauh dari Yesus. Tetapi saya mau mengajak Bapak Ibu lebih dalam lagi, bahwa ternyata bahwa kita bisa saja punya notisia, yakin bahwa isi iman itu benar, Alkitab itu benar, tapi gak yakin itu bermanfaat. Bahkan mungkin kita orang Kristen, saya tidak tahu, mungkin kita ada yang duduk di sini, tahu benar, yakin itu benar, tapi gak yakin itu bermanfaat. Bahkan mungkin menganggap bahwa iman Kristen tidak bermanfaat baginya. Contoh Bapak Ibu, Demas. Ini seorang orang yang mengikuti akan Paulus, bersama-sama selalu dengan Paulus, melayani Paulus, kemanapun Paulus pergi dia melayani. Ada hal begitu banyak isi iman yang dia tahu karena dia juga melayani, notisianya itu bagus, dan dia juga yakin benar akan beberapa kebenaran firman Tuhan. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Pada saat Paulus ada di penjara, di tengah akan pergumulan Paulus, dan Paulus sangat ingin membutuhkan ada temannya, membutuhkan Demas bersama dengan dia. Apa yang dilakukan oleh Demas? Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Demas meninggalkan Paulus, Demas meninggalkan pelayanan, bukan karena dia tidak yakin bahwa isi iman itu benar, yakin, tapi dia tidak yakin bahwa itu bermanfaat baginya. Makanya dia pergi meninggalkan pelayanan, lebih baik dia cari uang, cari harta, karena baginya itu lebih bermanfaat baginya. Pandangan dunia, konsep-konsep dunia dianggap lebih bermanfaat, sedangkan notisia iman Kristen baginya tidak bermanfaat, tidak berguna. Saya, Bapak Ibu, pada saat merenungkan pemahaman ini, saya pikir pergumulan kita yang lebih dalam terkait asensus, bukan karena kita tidak yakin itu benar, tapi mungkin kita meragukan bahwa itu bermanfaat bagi kita. Saya pikir ada banyak Demas-Demas yang masih percaya itu benar, tetapi tidak lagi percaya bahwa iman Kristen itu bermanfaat baginya. Sehingga mungkin dia sesekali datanglah ke gereja, tapi tetap dengan ketidakyakinan bahwa iman Kristen itu adalah sesuatu yang bermanfaat baginya. Karena itu dalam khotbah ini sebenarnya Bapak Ibu, saya hanya hendak menyampaikan, hendak membuktikan bahwa iman kita, percaya kita, asensus itu penting sekali. Kita perlu sekali percaya dengan teguh, yakin dengan teguh bahwa isi iman, bahwa firman Tuhan, pengetahuan kita tentang Alkitab itu bukan hanya benar, baik, tapi juga bermanfaat.
Beberapa contoh yang boleh saya sampaikan Bapak Ibu bahwa asensus itu berdampak pada keselamatan kekal. Bayangkan keselamatan kekal, bukan hanya keselamatan saat ini, tapi terutama keselamatan kekal. Kita kembali kepada teks yang kita baca. Dikatakan di sini ada satu syarat, jika. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, asensus tadi, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka ini janjinya, kamu akan diselamatkan. Kenapa perlu asensus? Kenapa perlu kita yakin dengan teguh bahwa iman kita itu bukan hanya benar tapi bermanfaat? Karena itu Bapak Ibu berdampak kepada keselamatan kekal. Inilah satu keunggulan daripada iman Kristen yang tidak dipunyai oleh agama-agama lain Bapak Ibu. Betapa kita melalui iman kita beroleh keselamatan kekal. Sehingga kita beroleh jaminan Bapak Ibu. Jika kita sungguh-sungguh punya asensus, keyakinan yang teguh. Maka saya melihat bahwa manfaat terbesar daripada asensus, daripada iman percaya adalah keselamatan kekal. Itu pentingnya. Kenapa kita perlu percaya teguh? Yang kedua Bapak Ibu, yaitu terkait penderitaan hidup dan kesukaran hidup. Saya yakin bahwa iman Kristen, notisia, iman Kristen itu bukan hanya benar, tapi bermanfaat di tengah penderitaan yang kita alami. Saya yakin bahwa hidup ini penuh penderitaan. Banyak penderitaan. Tidak ada satu orang pun yang tidak pernah mengalami penderitaan. Hamba Tuhan pun mengalami penderitaan. Musa berkata dalam Mazmur 90, bahwa masa hidup kami adalah 70 tahun. Jika kami kuat, 80 tahun. Dan apa kebanggaannya? Kesukaran dan penderitaan. Kita yang sudah tua di sini tentu paham sekali dalam perjalanan kehidupan kita pada saat kita melihat ke belakang. Ada begitu banyak kesukaran, ada begitu banyak penderitaan yang kita alami. Penderitaan Bapak Ibu bisa terjadi karena kesalahan kita, karena dosa kita. Tapi bisa juga terjadi karena kesalahan orang lain. Kita jalan baik-baik, ditabrak oleh orang lain dan kita menderita lumpuh. Tapi penderitaan juga bisa karena bencana alam. Tetapi ada penderitaan yang kita tidak tahu apa penyebabnya. Dan itu juga yang dialami oleh Ayub. Dan dialami oleh Rasul Paulus. Karena itu saya mau mengatakan apa Bapak Ibu? Bahwa setiap kita pasti mengalami penderitaan. Bahkan mungkin penderitaan yang hebat menanti kita di depan. Tetapi asensus, kepercayaan kita, iman kita yang teguh, itu akan menolong kita melewati, dan bukan hanya melewati, kita mampu tampil sebagai pemenang di tengah akan penderitaan. Penderitaan bukan membuat kita hancur, justru penderitaan membangkitkan iman kita, menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Penderitaan Bapak Ibu bisa membuat seseorang terpuruk, kecewa kepada Kristus. Tetapi penderitaan yang sama bisa membuat orang yang berbeda justru menang, bangkit, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ada orang yang karena penderitaan dia kecewa jauh daripada Tuhan, tetapi ada orang yang karena penderitaan membuat dia lebih dekat kepada Tuhan, membuat dia lebih kenal kepada Tuhan. Saul dan Daud. Ini adalah orang-orang tokoh-tokoh yang tentu kita kenal Bapak Ibu. Saul relatif hidupnya nyaman, baik, enak-enak saja. Dia hanya pernah mengalami sebuah kesulitan, yaitu pada saat di ujung daripada perjalanan hidupnya, dia sedang mengejar-ngejar Daud, fokusnya untuk mengejar membunuh Daud, tiba-tiba datang tentara Filistin. Dia tidak siap, lalu akhirnya kalah perang. Di tengah rasa malu, karena akibat kalah perang, dia malu, mungkin juga depresi, akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Saul bunuh diri. Dia taruh pedangnya, lalu dia menjatuhkan dirinya di atas pedangnya tersebut, mengakhiri hidupnya. Apakah Saul tidak punya notisia? Dia punya notisia, dia punya pengetahuan iman, karena di situ ada Samuel juga yang memberitahukan tentang siapa Allah, tentang karakter Allah, tentang akan iman Kristen. Tetapi dia tidak punya asensus. Dia tidak percaya dengan teguh bahwa itu benar dan bermanfaat.
Sehingga di tengah rasa malu, depresi, penderitaan dia akhirnya mengakhiri hidupnya. Tapi bandingkan dengan Daud, Bapak Ibu. Kita tahu bagaimana Daud ini orang yang hidup begitu banyak penderitaan yang dia alami. Dia mengalami penderitaan karena apa? Bukan karena kesalahan dirinya sendiri. Karena Saul iri kepada dia. Lalu Saul mengejar-ngejar dia, bahkan sampai ke gua-gua. Jadi dia begitu menderita, Bapak Ibu. Tapi di tengah penderitaan itu dia tidak goyah imannya. Dia tidak goyah sama sekali. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan dia tetap menyerahkan kepada Tuhan. Karena apa? Dia punya asensus. Dia punya asensus. Dia percaya benar. Apa yang dia ketahui notisia itu sungguh-sungguh benar dan bermanfaat. Tapi menarik. Bahwa Daud bukan hanya menderita karena iri daripada Saul. Tetapi Daud juga menderita karena konsekuensi dosanya. Kita tahu begitu dia jatuh di dalam dosa, nah anaknya mati, lalu kerajaannya terus-menerus turun, dia diserang dan dia banyak mengalami kekalahan. Banyak penderitaan-penderitaan yang dia alami, tapi penderitaan yang paling menyakitkan yang dialami oleh Daud adalah penderitaan dari keluarganya, dari anaknya sendiri. Absalom dan Adonia mencoba mengkudeta. Bayangkan anak sendiri mau membunuh ayah demi tahta. Saya terus ingat perkataan papa saya, Bapak Ibu. Dia mengatakan apa? Orang tua itu, yang paling bisa membanggakan orang tua adalah anaknya. Tapi sekaligus yang paling membuat pedih hati orang tua adalah anaknya juga. Betapa sedihnya hati Daud. Anaknya hidup di dalam dosa, kacau balau, tidak hormat kepadanya, tapi terutama anaknya bahkan saling bunuh, Bapak Ibu. Bukan hanya saling membunuh saudaranya, mencoba untuk membunuh papanya sendiri. Ini penderitaan yang berat, bukan penderitaan fisik, penderitaan emosi, tapi sangat menyakitkan. Daud mengalami penderitaan fisik, Daud mengalami penderitaan emosi, Daud mengalami penderitaan juga dari orang lain, yaitu dari Saul yang iri hati. Tetapi di tengah titik nadir hidupnya, dia tetap mempunyai asensus, percaya kepada Kristus, menjadikan Tuhan gunung batu, menjadikan Tuhan perlindungan. Dia percaya sungguh bahwa Tuhan itu adalah perlindungan gunung batunya. Dia tidak hanya notisia, tapi dia tahu itu benar, dan dia tahu itu bermanfaat bagi hidupnya, sehingga sampai akhir hidupnya, Daud tetap berpegang kepada iman percayanya. Dan itu bukan hanya cerita Alkitab, Bapak Ibu. Kita yang seumuran dengan saya dan lebih tua mungkin tahu tokoh ini ya. Kalau yang tidak tahu berarti lebih muda dari saya. Nah, ini Robin Williams, Bapak Ibu. Robin Williams ini adalah komedian, menghibur orang lain penuh dengan senyum. Tapi ternyata dia penuh derita. Dia begitu banyak hal yang menyakitkan hatinya sehingga dia depresi. Dia seorang Kristen, mengaku sebagai seorang Kristen. Dia tahu banyak tentang iman Kristen. Tetapi di tengah depresi tersebut, dia pikir dia tidak percaya iman Kristen itu bermanfaat baginya. Di tengah depresi, dia pergi kepada obat-obatan, dia pergi kepada mabuk-mabukan. Begitu ada depresi, dia minum, dan akhirnya apa yang terjadi? Kemudian dia mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Komedian yang menghibur orang, tetapi di dalam hatinya penuh dengan tangis. Tapi sayang sekali, dia tidak memakai akan asensus. Dia tidak percaya dengan sungguh. Dia mengaku Kristen, tapi tidak percaya sungguh bahwa iman itu bisa bermanfaat baginya. Seorang tokoh, Bapak Ibu, yang dari Vietnam bernama Kim Phuc Panti. Semoga saya benar membaca ini. Ya. Jadi Ibu Kim ini adalah seorang yang kalau kita mungkin tahu sekali akan foto yang fenomenal dan terkenal ini, Bapak Ibu. Napalm Girl. Di mana pada saat itu Vietnam Selatan itu menjatuhkan bom untuk mengusir akan tentara Viet Cong. Dan entah bagaimana, dia tidak ada salah di situ. Bom itu dijatuhkanlah. Dan akibatnya meledak di desanya tersebut. Usianya saat itu 9 tahun. Dan apa yang terjadi? Akibat hal tersebut dia mengalami luka bakar yang sangat serius. Dan
Dan di tengah luka bakar itu dia mengalami sakit yang luar biasa. Sampai dia mengatakan, aku ingin mati. Aku ingin mati saja. Lalu dia bertumbuh, Bapak Ibu, dengan penuh kebencian. Dia bahkan tidak tahu harus benci kepada siapa. Kepada bangsanya sendiri atau kepada tentara yang lain. Dia tidak tahu, tapi dia penuh dengan dendam, penuh dengan kebencian. Seorang Kim besar dengan kebencian dan dengan amarah yang luar biasa. Tetapi terutama penderitaan yang dia alami. Pada saat teman-temannya di sekolah melihat bekas luka, dia menjadi bahan olok-olokan. Dia bukan hanya menderita fisik, menderita emosi, dijauhkan orang, gak ada yang mau berteman dengannya. Bayangkan anak sekolah, dia butuh teman-teman sekolah, tidak ada yang mau bersama dengan dia. Tetapi yang menarik dalam perjalanan kemudian, bahwa pada saat di tengah-tengah dia ingin mati, dia mencoba-coba untuk mencari akan apa sih sebenarnya makna hidup. Dia pergi ke perpustakaan, dia baca kitab-kitab agamanya Buddha, dia baca akan kitab-kitab agama lain, tapi dia tidak menemukan kedamaian. Lalu dia baca akan kitab suci, dia juga belum menemukan kedamaian. Tetapi kemudian bahwa pada suatu saat dia diajak oleh temannya untuk datang merayakan Natal. Dia pergi datang, lalu dia datang dengerin khotbah. Lalu kemudian entah bagaimana, di situ Tuhan berbicara kepadanya. Pada saat itu si pengkhotbah mengatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Dan entah bagaimana dia begitu terpukau dengan satu kalimat itu, terutama dengan frasa bahwa Yesus adalah hidup. Dia yang pengen mati, dia kemudian melihat bahwa Yesus adalah hidup. Yesus adalah pengharapan akan hidup. Kemudian bangkit semangatnya, Bapak Ibu. Bangkit semangatnya. Lalu dia berjuang. Sejak saat itu kemudian beberapa hari kemudian dia tanya lebih dalam lagi iman Kristen. Lalu dia memutuskan untuk percaya kepada Yesus Kristus. Bagi dia, Yesus Kristuslah satu-satunya pengharapan dia. Dia punya notisia. Dan bukan hanya berhenti di situ. Kemudian dia yakin dengan teguh akan apa yang dia percayai tersebut. Dan berdasarkan akan imannya tersebut, Bapak Ibu, dia kemudian menjalani operasi demi operasi yang menyakitkan. Puluhan kali operasi dia alami. Dan satu kebenaran firman Tuhan, janji Tuhan, notisia yang terus dia pegang. Yaitu dalam Roma 8 ayat 28 yang saya yakin juga banyak dari kita menghafalnya. Kita tahu sekarang, notisia, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini dia pegang. Dia tahu bahwa penderitaan ini bukan dari Tuhan. Tapi dia tahu Tuhan dapat bekerja memakai penderitaan ini untuk mendatangkan kebaikan baginya. Ini benar-benar dipegang, Bapak Ibu. Dipegangnya terus di tengah akan penderitaannya. Sehingga kemudian dia berani untuk menjalani kehidupan. Dia kemudian menikah. Dia kemudian berdamai dengan masa lalunya. Dia melepaskan akan pengampunan. Tidak lagi dipenuhi oleh amarah. Dan dia memulai akan kehidupan. Dia sudah berdamai dengan masa lalu. Karena kemudian dia menikah, dia punya anak dan menyayangi akan anaknya tersebut. Dan tidak berhenti di situ. Kim kemudian merasa bahwa Tuhan memanggil dia, memakai kesempatan yang ada untuk apa? Untuk kemudian dia membuka sebuah yayasan yang dinamakan akan Kim Foundation. Untuk apa? Untuk menjangkau anak-anak korban perang yang menderita. Bersama dengan Kristus, dia mempunyai makna hidup. Dia bukan hanya mengalahkan penderitaan, tetapi karena iman percayanya yang teguh, bahwa notisia Kristen itu bukan hanya benar tapi bermanfaat. Kemudian dia menjalani kehidupan yang bermakna. Kim mengatakan satu kalimat demikian, Bapak Ibu, dalam perjalanan hidupnya, perjalanan imannya. Aku tidak akan lupa dengan kelamnya hidupku. Tetapi Kristus dan firman-Nya, notisia, yang memberiku pengharapan hidup. Dan dia percaya dengan sungguh akan notisia tersebut. Karena itu saya mau menyampaikan bahwa di tengah penderitaan yang kita alami, kita tentu tahu banyak firman Tuhan. Namun biarlah kiranya firman Tuhan, Bapak Ibu, sungguh kita percaya teguh.
Sebagaimana contoh-contoh janji Tuhan yang dikatakan apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Tuhan memberikan janji apa? Tidak melebihi kekuatan manusia. Kalau kita percaya ini benar Bapak Ibu, seberapa beratnya pun pencobaan penderitaan yang kita alami, kita percaya sungguh dengan janji Tuhan, tidak melebihi kekuatan manusia. Dan bukan hanya satu janji, sebab Allah setia dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui apa? Kekuatanmu sendiri. Ini janji yang luar biasa, yang perlu asensus dari kita. Dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Puji Tuhan Bapak Ibu, jalan keluar diberikan oleh Tuhan. Hanya perlu kita yakin teguh, percaya teguh. Di tengah penderitaan kita, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Roma 8 ayat 18 dikatakan juga, sebab aku yakin teguh bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita yang akan datang. Bahkan di dalam Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, karena apa? Apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan. Iman Kristen melampaui daripada kepercayaan agama-agama lain. Karena apa? Karena di tengah penderitaan, kita bukan hanya berdamai dengan penderitaan di bumi kini, tetapi juga ternyata ada manfaatnya, yaitu menerima kemuliaan di langit baru dan bumi baru yang akan datang. Itulah iman Kristen, keunggulan daripada iman kita, iman percaya kita. Bukan hanya membuat kita tetap bertahan di tengah penderitaan di bumi, tapi melampaui pengalaman kita di bumi, tetapi masuk ke dunia yang akan datang, ke langit baru dan bumi baru. Ada begitu banyak juga manfaat-manfaat asensus. Kenapa kita perlu yakin teguh? Yaitu supaya agar perkataan firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kita, terang bagi langkah kita. Kita sebagai seorang bisnismen, sebagai seorang karyawan atau pekerja di kantor, terkadang kita diperhadapkan dengan keputusan-keputusan etis yang sulit. Apa yang menjadi pedoman kita untuk mengambil keputusan? Hanya kalau kita asensus, yakin teguh tentang isi firman Tuhan. Bagaimana kita bisa diberkati Tuhan dengan janji-janjinya tergenapi dalam hati kita. Kalau kita tidak memiliki asensus, tidak akan tergenapi karena ada begitu banyak janji-janji Tuhan yang bersyarat. Tapi pada saat kita yakin teguh, percaya teguh itu benar dan bermanfaat bagi kita, janji-janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Dan firman-Nya pun akan membentuk kita menjadi semakin serupa seperti Kristus. Saya yakin sesungguhnya Bapak Ibu, jika kita sungguh orang Kristen yang sejati, anak Tuhan, maka Roh Kudus tinggal dalam hati kita, akan mendorong kita untuk merindukan, menginginkan, untuk semakin menjadi serupa seperti Kristus. Karena itu mendatangkan kebaikan bagi kita, mendatangkan damai, mendatangkan kebahagiaan, bukan hanya bagi kita, keluarga kita, gereja kita. Dan agar hidup kita tidak berlalu sia-sia. Tapi kita punya makna hidup yang mungkin berbeda dengan dunia. Apa yang kita kejar berbeda dengan apa yang dikejar oleh dunia. Mungkin dunia tidak menghargai nilai-nilai hidup Kristen. Tapi kita tahu bahwa pada saat kita menghidupi akan iman notisia Kristen, nilai-nilai Kristen, itu bukan suatu hal yang sia-sia. Itu suatu hal yang bermakna dan yang mempermuliakan Tuhan. Itu makanya asensus penting. Karena tanpa asensus, semua yang kita ketahui tidak berguna. Dan tanpa asensus, iman kita adalah iman yang mati. Saya akan menutup Bapak Ibu untuk mengingatkan kembali bahwa asensus itu adalah keyakinan bahwa isi iman atau firman Tuhan sungguh-sungguh benar, sungguh-sungguh baik, sungguh-sungguh bermanfaat bagi kita. Karena itu saya mendorong kita untuk mari kita tumbuhkan kepercayaan kita yang teguh di dalam hati. Bagaimana caranya? Mari kita coba bacalah Mazmur 119. Kenapa Mazmur 19? Mazmur 19 ini unik Bapak Ibu. Mazmur 19 adalah pasal terpanjang dalam Alkitab. Pasal terpanjang. Ayatnya itu 176. 8 kali 22, 176. Dan Mazmur 119 itu ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah daripada Alkitab itu adalah Mazmur 119. Dan yang paling penting, Mazmur 19 bicara tentang firman Tuhan. Tentang keunggulan firman Tuhan. Tentang notisia yang bisa membangkitkan asensus kita, keyakinan kita yang teguh. Sehingga pada saat kita di tengah penderitaan,
kita di tengah godaan, atau di tengah pilihan yang sulit, pada saat kita membaca akan Mazmur 119, iman kita semakin teguh, asensus kita semakin dibangkitkan, sehingga kita tetap setia sampai akhir, percaya kepada Kristus. Amin, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, lihatlah kami umat-Mu Tuhan, yang Engkau berikan iman percaya. Biarlah kiranya kami mengalami akan keunggulan iman itu dalam hidup perjalanan kami. Di tengah pergumulan kami dalam kehidupan kerja kami, dalam juga bisnis, dan demikian juga dalam kehidupan kami berkeluarga. Tuhan tolong, supaya kiranya sungguh-sungguh kami boleh mengakui bahwa Engkau Allah begitu baik dalam kami. Bahwa iman yang kami percaya bukan iman yang kosong, bahwa semuanya mendatangkan kebaikan, manfaat bagi kami. Pilihlah setiap kami Tuhan, jangan ada satu pun yang terlewatkan. Namun biarlah kiranya firman-Mu tetap teguh di hati kami, sehingga kami pun boleh Engkau temukan sampai akhir sebagai hamba-Mu yang baik dan setia. Terpuji nama-Mu, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.